ini adalah pembinanya Perludem, pendiri dan pembinanya Perludem, dan sekarang juga menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi kelas virtual Perludem ini adalah ya kita diskusi mengenai hal-hal seputar pemilu, mulai dari pemilu demokrasi, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, jadi ini seperti yang sudah kami umumkan minggu lalu bahwa Perludem membuat kelas virtual Perludem. Jadi sebenarnya ide untuk membuat diskusi seperti ini sebenarnya sudah lama, tapi waktu itu kita rencananya membuatnya itu dalam bentuk video YouTube gitu ya, atau di Facebook seperti yang selama ini sudah Perludem lakukan. Tapi kemudian karena ada masa-masa kita harus bekerja dari rumah atau work from home, dan ternyata ketika Perludem melakukan diskusi-diskusi, banyak pesertanya, bahkan bukan hanya dari Jakarta. Biasanya kalau kami bikin diskusi terbatas karena ini kita dibantu oleh teknologi, jadi bisa juga banyak pesertanya dari daerah, dan kami menyambut baik itu, maka kami buat kelas ini secara virtual. Itu latar belakangnya. Lalu yang kedua, untuk bisa memahami pemilu secara komprehensif, dan juga mengupdate terkait dengan isu-isu pemilu dan demokrasi juga, supaya kita punya bekal ya. Ini maksudnya bukan bukan merasa Perludem tahu segalanya, tapi berbekal pengalaman Perludem selama ini 10 tahun mengamati isu pemilu, kami merasa ada hal-hal yang perlu kita share ke teman-teman. Konon katanya kabar baik itu, berita baik itu disebarluaskan seluas-luasnya, supaya bisa yang ada tuh bukan cuman kabar-kabar buruk aja. Nah, ini pokok bahasannya, silakan Pak Didi kalau mau dijelaskan terkait pokok bahasannya, Pak Didi. Ya, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kita tahu pemilu itu sesuatu yang sangat-sangat kompleks. Ada, apalagi di Indonesia ya, di Indonesia ini kan pemilunya terbesar, pemilihnya banyak, yang dipilih juga banyak, 3 level pemerintahan melakukan pemilu semua, sehingga kadang-kadang banyak dari kita mencoba memahami pemilu itu agak-agak susah gitu ya, apalagi ya awam, teman-teman awam yang memang tidak belajar hukum tata negara, tidak belajar ilmu politik, itu memang lebih susah. Dan ada beberapa kawan, terutama di lingkungan politisi dan teman-teman pemantau misalnya, mencoba mempelajari pemilu dari undang-undang pemilu. Nah, itu lebih susah lagi, karena undang-undang pemilu kita ini memang setebal bantal yang terakhir ya, tapi sebetulnya kalau kita cermati itu tidak memudahkan kita untuk memahami. Hanya teman-teman kawan-kawan yang mungkin aktif di pelaksana ya, petugas pemilu mungkin yang karena intensif, karena bagian dari pekerjaan, mungkin lebih bisa memahami. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi politik kan ini juga kompetisi antar partai, kompetisi antar calon, kompetisi antar tim kampanye. Kemudian hasilnya juga nanti akan masuk di pemerintahan, di legislatif maupun eksekutif. Makanya banyak cara untuk membahas melihat pemilu ini. Nah, berdasarkan pengalaman kita selama 15 tahun menekuni pemilu, Perludem ini didirikan pada tahun 2015 ya, pasca pemilu 2004. Kita akhirnya menemukan semacam model bagaimana menyederhanakan pemilu yang kompleks ini, yaitu dengan melihat pemilu dari 4 sisi, dari sisi aktor, sistem, manajemen, dan hukum. Nah, sebelum itu biasanya pemilu dilihat dari 2. Ya, ada ini teori umumnya kan, pemilu itu bisa dilihat dari sisi prosesnya, proses pelaksanaannya, pelaksanaan tahapan ya, kemudian dari sisi hasilnya adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kalau lihat hasilnya saja sih enak,
oh si A menjadi terpilih, si B tidak terpilih, si A menduduki jadi kepala daerah, si B gagal, itu hasil pemilu. Tapi kalau kita lihat prosesnya juga rumit, karena proses tidak hanya menyangkut bagaimana tahapan dilaksanakan, bagaimana pelaksanaan per tahapan, tapi juga bagaimana kompetisi itu berlangsung, bagaimana seseorang calon atau partai merasa diperlakukan oleh fair dengan peraturan yang ada. Nah, makanya agar lebih lebar lagi, lebih komprehensif lagi, kita coba kembangkan, melihat dari sisi aktor, sistem, manajemen, dan hukum. Nah, dari aktor itu kita tahu mulai dari pemilih, penyelenggara, partai politik peserta pemilu, calon dan pasangan calon. Kemudian ada aktor-aktor penunjang, misalnya pemantau pemilu, pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Itu kalau kita lihat dari sisi aktor. Kemudian kita juga bisa lihat dari yang nanti akan kita bahas adalah dari sistem. Sistem itu apa sih? Sistem pemilu itu adalah hubungan antar variabel untuk mengkonversi suara menjadi pemilu, suara menjadi kursi. Jadi variabel-variabel ini yang akan kita bahas, kita tekuni, bahkan kemudian kita rekayasa kalau bagi pembuat undang-undang untuk menghasilkan kursi yang ideal. Jadi banyak variabel, mulai dari besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas, formula penghitungan kursi, sampai penetapan calon terpilih. Nanti kita akan coba bahas dari sisi sistem penghitungan. Sistem inilah yang sebetulnya oleh para pembuat undang-undang atau para akademisi, para pemangku kepentingan sama-sama direkayasa di otak-atik, sehingga menghasilkan orang-orang terpilih, komposisi orang-orang yang terpilih secara ideal, mencerminkan bisa di satu pihak bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat luas, di lain pihak bisa menciptakan pemerintahan yang efektif. Ini memang problem yang serius buat kita. Yang ketiga adalah dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen ini pelaksanaan tahapan sebetulnya. Mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran partai peserta pemilu, pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, terus kemudian penetapan hasil, dan yang terakhir adalah pelantikan. Ini dari sisi manajemen. Ini biasanya kawan-kawan dari pelaksana, penyelenggara, KPU itu paham betul masalah ini, karena memang tugasnya adalah melaksanakan pemilu, dia adalah pelaksana manajemen pemilu. Nah, yang keempat dari sisi hukum. Ini juga banyak problem di kita, tapi aturannya makin kesini makin baik, tapi pada saat yang sama kita juga melihat banyak orang yang tidak puas dengan cara-cara penegakan hukum pemilu. Nah, di hukum ini nanti kita akan bagi dari sisi pelanggaran, penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik, kemudian dari sisi perselisihan atau sengketa, kita akan melihat bagaimana perselisihan hasil yang ada di MK itu diselesaikan, dan kemudian perselisihan antar peserta pemilu, antar anggota pemilu, antar KPU dengan peserta, dengan calon. Nah, ini mekanismenya cukup rumit, sehingga kita kalau bisa bicara dari sisi hukum itu dibandingkan dengan yang lain sebetulnya ini paling complicated, karena menurut saya sih ini belum selesai. Nah, itu kira-kira ada 4 bagian itu yang akan kita bahas selama sesi-sesi berikutnya nanti. Jadi pekan ini tadi sudah sampaikan oleh Mbak Denis, kita akan coba ngasih pengantar dulu sebelum masuk ke pembahasan tentang aktor, sistem, manajemen, hukum. Insya Allah kalau kita ikutin semua ini, kita akan lebih paham bagaimana pemilu yang kita alami atau yang kita laksanakan. Banyak di antara kita yang memang katakanlah teman-teman KPU misalnya, atau teman-teman pemantau, itu tahu persis bagaimana tahapan dilaksanakan. Tetapi begitu hasilnya orang-orang dilantik, kemudian pemerintahan bekerja, itu mengecewakan,
itu mereka kadang-kadang frustasi. Kami sudah kerja keras, tetapi kok hasilnya kayak gini. Nah itu di mana yang salah? Ada problem apa gitu? Padahal pelaksanaan tahapan sudah benar ini. Tapi kok kita menghasilkan orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Saya kira itu pokok-pokok bahasanya yang sebagai pengantar ini. Itu nih. Oke, baik Pak Didi. Jadi Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi terkait pokok bahasannya. Jadi yang pertama kita ada sesi pengantar. Sesi pengantar ini yang akan kita selenggarakan seminggu ini. Jadi insya Allah akan ada 4 serial. Hari ini yang pertama, lalu berikutnya adalah hari Rabu terkait dengan pemilu dan pemerintahan, dan juga hari Jumat terkait dengan sejarah pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama sampai pemilu 2019. Tadi secara jadwal kita sampaikan bahwa kami mengadakan kelas virtual ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk hari Rabu lusa, hanya untuk hari Rabu lusa ada pergeseran jadwal menjadi pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14. Selanjutnya kita kembali ke pukul 11, insya Allah jadwalnya tidak berubah. Nah, lalu untuk materi aktor, itu ada 12 serial. Jadi aktor ini kita mengupas soal siapa peserta pemilu, siapa penyelenggaranya, pemilihnya. Kita akan coba kupas satu-satu gitu ya terkait dengan aktor ini supaya bisa mendapatkan gambaran yang mendalam. Untuk sistem itu ada 8 seri. Lalu terkait manajemen itu ada 20 seri. Jadi memang ini seri yang panjang terkait manajemen, karena kalau kita bicara tahapan pemilu, saya rasa Ibu Bapak yang penyelenggara pemilu di sini paham betul tahapannya panjang gitu ya dan sangat kompleks, sehingga di materi terkait manajemen ini yang paling panjang. Dan terakhir adalah terkait materi hukum, ini akan ada 8 seri. Insya Allah ini akan berjalan mungkin kurang lebih 2 bulan ya. Kita seri pertama hari ini 13 April dan mungkin nanti sekitar sampai akhir Juli, karena nanti ada libur lebaran yang kita juga libur. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Begitu Pak Didi terkait materi ini. Ya, jadi pembagian materi ini sebetulnya berdasarkan pengawalan kita. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lihat undang-undang yang terakhir terutama ya, itu sebetulnya sudah mirip-mirip lah pembagiannya, pembabakannya. Cuman memang belum maksimal karena pada 5 tahun yang lalu ya, dalam rangka menyatukan berbagai macam undang-undang pemilu, kami diskusi dengan sejumlah pakar hukum tata negara, pakar ilmu politik, dan juga para ahli legal drafter, akhirnya menemukan sebuah format membagi undang-undang pemilu itu menjadi aktor, sistem, manajemen, hukum, plus beberapa tambahannya, misalnya ketentuan pidana, peralihan, ketentuan umum di awal gitu. Nah, ini gagasan kita yang kita kemas dalam buku buku besar gitu, draft RUU pemilu, itu soal sistematika ini ya kira-kira 70% sudah diserap lah. Cuman meskipun di sana sini masih ada masalah. Jadi kodifikasi undang-undang pemilu yang kita rancang itu 70% sistematikanya ya, itu sudah diserap di undang-undang nomor 7 tahun 2017, meskipun masih ada banyak yang menurut kami tidak konsisten sehingga undang-undang itu masih susah dipahami. Gitu. Nah, baik Ibu Bapak, jadi memang untuk kelas virtual ini penting untuk mendaftar ya, supaya bisa mengikuti secara kontinu dan kita juga untuk jejaring kita. Lalu kemudian sebenarnya, nah ini kalau narasumbernya nanti siapa yang menjadi narasumber di kelas virtual ini semuanya adalah
orang-orang Perludem, ada Pak Didi Supriyanto, ada Mbak Titi Anggraini, ada saya, ada Mas Fadli Ramadhanil, Mas Usep Hasan Sadikin, Mas Heroik Pratama, Mas Mahardika, dan juga Mbak Nurul Amalia. Nanti insya Allah mungkin akan ada bintang tamu ya Pak Didi, dari Pak Profesor Topo Santoso, Ketua Yayasan Perludem, nanti juga bisa menjadi bintang tamu di kelas virtual kita. Nah, kalau kita jadwal tadi saya sampaikan itu Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kita akan ada tentatif setiap hari Sabtu yang mungkin tidak rutin, karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka kita akan tambahkan di hari Sabtu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bertanya, ya hari Sabtu kami libur. Kira-kira begitu ya Pak Didi ya? Ya, betul ya. Itu Pak Didi ada tambahan lagi? Kita harap kalau misalnya dari penjelasan Senin, Rabu, Jumat, itu ada banyak hal yang ingin dieksplorasi lebih jauh atau dipertanyakan atau mau men-challenge, ya silakan saja. Nanti kalau misalnya itu banyak, catatannya banyak, kita buka kelas hari Sabtu untuk membahas rame-rame lah gitu. Oke, baik Ibu Bapak, kira-kira pengenalannya cukup terkait kelas virtual ini. Langsung kita masuk ke sesi pertama. Sesi pengantar adalah materi pemilu dan demokrasi. Jadi ini adalah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sesi pengantar ini ada 3. Pertama pemilu demokrasi, lalu soal pemilu dan pemerintahan, dan juga terkait dengan sejarah pemilu di Indonesia. Saya akan tampilkan. Kelihatan? Sudah kelihatan Pak Didi? Belum. Kelihatan Mbak. Sudah materinya? Oke. Ya, silakan Pak Didi. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara pemilu itu selalu dikaitkan dengan demokrasi. Ya, pemilu itu bagian dari demokrasi, dan demokrasi itu sesuatu yang menjadi, terutama setelah Perang Dunia Kedua ya, itu menjadi komitmen banyak negara, dan yang namanya demokrasi itu sesuatu yang sangat ideal, sehingga banyak negara yang merasa sudah melaksanakan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu nilai, satu tatanan yang diyakini banyak negara, sehingga negara yang otoriter pun mengaku dirinya penganut demokrasi. Nah, kenapa demokrasi itu begitu menjadi nilai yang mengglobal, diakui banyak orang, banyak penguasa? Karena inilah temuan karya besar manusia secara bersama-sama ya, historisnya nanti kita bisa lihat, yang tata kehidupan bersama yang dinilai paling sedikit menistakan kemanusiaan. Jadi dibandingkan dengan kalau bicara sistem pemerintahan yang lain, sistem pemerintahan demokrasi ini adalah sistem yang paling sedikit menistakan kemanusiaan. Bahkan saking menghargai kebebasan di alam demokrasi itu, sebetulnya demokrasi itu menyediakan dirinya untuk dibunuh oleh para penganutnya atau pengikutnya. Jadi makanya kalau istilahnya, kalau ada partai, katakanlah partai radikal gitu, di banyak negara kan ya dipersilahkan. Kalau partai kamu menganut paham yang bertentangan dengan demokrasi pun, itu dipersilahkan untuk ikut kompetisi. Nah, ini kelebihan demokrasi, sehingga kemudian dia menjadi ide global yang diyakini banyak orang. Kalaupun toh nggak diyakini, penguasa itu mempersepsikan dirinya, meyakinkan pada orang banyak, pada masyarakat di luar negaranya, bahwa dia juga penganut demokrasi. Nah, demokrasi itu sendiri apa sih? Ini pengertiannya memang sangat luas, definisinya banyak. Ada ahli yang mengumpulkan pengertian demokrasi itu bisa satu buku, ada 200-an pengertian.
Tapi secara umum kalau kita lihat pengertian yang paling sederhana dan paling banyak sering dikutip itu adalah apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Lincoln bilang ada demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Inilah pengertian yang paling simpel, sering diucapkan banyak orang. Meskipun kalau kita lihat dipraktekkan itu sesuatu yang sangat rumit. Pemerintahan dari rakyat itu apa? Memang benar ada pemerintahan dari rakyat. Kenyataannya elit lah yang memimpin rakyat. Gitu. Untuk rakyat, ya kalau elitnya benar, tapi kalau nggak benar kan bisa lepas juga. Demikian juga oleh rakyat. Ini jadi itu kalau pengertian itu dicoba diterjemahkan, maka itu menjadi sesuatu yang complicated juga. Nah, gagasan demokrasi sendiri sudah muncul pada 500 atau 400 tahun atau 300 tahun sebelum Masehi. Kita lihat di Yunani, negara kota itu mempraktekkan demokrasi, pemerintahan langsung oleh rakyat, di mana rakyat berkumpul mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Makanya kemudian disebut demokrasi langsung. Nah, tapi waktu itu pun demokrasi tidak dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik. Aristoteles misalnya ketika membagi model-model sistem pemerintahan yang berkembang di Yunani saat itu ada dua varian, yang baik dan buruk. Kalau satu orang yang baik itu namanya monarki, tapi kalau buruk namanya tirani. Itu pengertian itu masih kita pakai sampai sekarang. Kalau sedikit orang yang baik itu aristokrasi, tapi kalau banyak orang yang buruk, yang sedikit orang itu oligarki. Sementara kalau banyak orang yang baik namanya politia, yang buruk namanya demokrasi. Jadi demokrasi itu waktu zaman itu oleh Aristoteles dianggap sebagai sistem pemerintahan yang buruk. Kenapa buruk? Karena begitu banyak orang terlibat, sementara orang-orang ini tidak mempunyai kapasitas dan keahlian yang sama, sehingga kalau mengambil keputusan itu bisa-bisa salah. Gitu. Padahal nilai suaranya sama antara yang satu dengan yang lain. Makanya oleh Aristoteles ini sistem yang buruk, karena terlalu memberi kesempatan, kebebasan kepada banyak orang, padahal banyak orang ini kemampuannya tidak sama. Bukan soal kaya miskin, tapi soal kemampuan yang nggak sama dalam memahami bagaimana pemerintahan dijalankan dengan baik. Nah, terus slide berikutnya coba kita lihat. Nah, sempat tenggelam memasuki setelah sejarah Yunani reda, itu kan kita memasuki abad gelap gitu sampai abad 15 kan. Nah, setelah abad 15 itu mulai Renaissance itu ya, muncul gagasan-gagasan baru. Sebelumnya kan yang namanya negara, pemerintahan atau masyarakat secara umum itu kan dikuasai oleh dua pihak. Kalau nggak kerajaan yang tirani tadi, juga ada pengaruh gereja, khusus kalau di Eropa ya, itu kan pengaruh gereja sangat kuat, sehingga kemudian era itulah oleh generasi berikutnya itu dianggap sebagai era kegelapan. Mungkin pada zaman mereka juga nggak dianggap gelap, tapi setelah dilihat itu era kegelapan. Karena apa? Karena begitu dominannya kerajaan, begitu semena-menanya kerajaan, begitu kekuatan gereja, sehingga Eropa waktu itu memasuki abad gelap. Nah, tahun 1500-an mulai muncul gagasan baru, kekuasaan-kekuasaan lama coba dikoreksi, kemudian muncullah apa yang kemudian disebut dengan teori kontrak sosial. Jadi teori kontrak sosial itu oleh Voltaire, oleh John Locke, oleh Rousseau, itu mengemukakan bagaimana sih sebetulnya prinsip dasar kehidupan bersama itu. Jadi bagi mereka kedaulatan negara itu bukan dari Tuhan. Itu kan yang sering diklaim oleh raja dan gereja saat itu kan seperti itu, bahwa raja adalah wakil Tuhan di dunia,
kemudian gereja adalah wakil Tuhan di dunia sehingga mereka lah yang berhak memerintah, itu dipatahkan gagasan-gagasan itu, karena sebetulnya negara itu dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara rakyatnya. Maka kemudian muncullah teori kontrak sosial, yakni kontrak yang dibikin oleh orang-orang dalam satu komunitas untuk berjanji melakukan hidup bersama, sehingga ada pembagian pekerjaan, pembagian tugas. Nah, kontrak sosial itulah yang kemudian diberikan ke menjadi dalam bentuk negara itu tadi. Jadi makanya banyak ilmuwan yang bilang bahwa bisnis pertama negara itu sebetulnya adalah bisnis keamanan, karena dia terikat kontrak untuk mengamankan kehidupan bersama. Nah, baru setelah itu kan isu kesejahteraan baru belakangan gitu. Nah, jadi sebetulnya kontrak pertama kehidupan kenegaraan itu adalah bagaimana negara menjamin keamanan keselamatan warganya, karena kontrak sosial itu izinnya situ. Nah, itu pertama. Yang kedua juga muncul teori hukum kodrat ya, dengan prinsip keadilan universal. Artinya siapa saja di mana saja itu punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kemudian kalau bicara soal kekuasaan negara, itu berasal dari rakyat, hak-hak individu harus dijamin, ini hak sipil dan hak politik. Kemudian ide yang keempat adalah kekuasaan harus dikontrol. Jadi berdasar pengalaman monarki, gereja yang nggak terkontrol, maka kekuasaan harus dikontrol agar dia benar-benar berguna, bisa menjamin keamanan dan keselamatan buat rakyatnya. Terus, nah dari sana kontrak sosial kan kemudian berkembang, jadi muncul teori trias politika, bagaimana kekuasaan itu dibagi. Ada yang legislatif, yudikatif, eksekutif. Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif adalah menegakkan. Nah, ini teori trias politika ini yang mulai populer berkembang di tahun 1900-700-an, yang kemudian mengilhami lahirnya Amerika misalnya. Jadi teori ini yang kemudian, makanya di Amerika itu pembagian kekuasaan itu sangat saklek, antara presiden selaku eksekutif, senat dan DPR selaku legislatif dengan yudikatif benar-benar sangat saklek, karena memang mereka lah yang untuk pertama kali mempraktekkan teori trias politika dalam bentuk kenegaraan. Ya, berikutnya. Ini tahun 40-an, terutama pasca perang dunia kedua ya, muncul teori-teori demokrasi konstitusional. Jadi kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh undang-undang dasar. Sebab kalau enggak dibatasi, maka kekuasaan itu bisa disalahgunakan. Kekuasaan yang besar, ya penyalahgunaannya sangat besar. Power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu kecenderungannya korup. Kalau kekuasaan itu besar, korupnya juga besar, kira-kira seperti itu. Nah, makanya gagasan demokrasi konstitusional itu berkembang di pasca Perang Dunia Kedua, dan kemudian banyak negara-negara baru atau yang lama memperbaiki konstitusinya, yang baru mendasarkan diri pada konstitusi kalau misalnya dia mau terus bertahan. Terus sejalan dengan demokrasi konstitusional muncul konsep rule of the law, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan dan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, supremasi atas aturan-aturan hukum, dan kedudukan sama di dalam hukum. Ini tahun 60-an, 70-an, teori ini sangat kuat. Intinya adalah semua warga negara punya hak yang sama, dan hak-hak itu harus dijamin oleh konstitusi, termasuk negara tidak bisa
mengabaikan begitu saja kepentingan-kepentingan individu. Yap. Oke, terus, nah ini kemudian 60-an 70-an muncullah kemudian gagasan demokrasi. Jadi demokrasi, jadi ini kalau pendekatannya hukum itu yang biasanya jadi kata kuncinya adalah frase kedaulatan rakyat. Tapi ilmuwan omelan politik itu kemudian mengembangkan teori-teori demokrasi. Ini sebetulnya isinya sama, cuman biasanya ahli-ahli hukum banyak menggunakan istilah kedaulatan rakyat, tapi kalau para ahli-ahli ilmu sosial, sosiologi, ilmu politik itu biasanya mengembangkan teori-teori demokrasi. Nah, salah satu tokoh yang terkenal waktu tahun 60-an adalah Henry Mayo. Dialah yang mencoba mengkoleksi pengertian-pengertian demokrasi dari banyak pengarang mulai zaman Yunani sampai tahun 60-an itu, dan kemudian dia menyimpulkan di balik pengertian itu atau praktek-praktek demokrasi ada beberapa nilai demokrasi, yaitu satu, demokrasi itu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan terlembaga. Dua, menjamin terjadinya perubahan secara damai. Tiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5, mengakui serta menganggap wajar keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Makanya kalau saya menyimpulkan tadi di awal, demokrasi adalah sistem atau nilai atau sistem yang paling sedikit menistakan kemanusiaan, sehingga mereka banyak digandrungi, diikuti oleh menjadi ide global, diikuti oleh banyak negara, banyak penguasa negara, bahkan negara-negara yang tidak mempraktekkan demokrasi pun mengklaim dirinya demokrat. Itu karena memang nilai-nilai demokrasi ini dianggap paling sedikit menistakan kemanusiaan. Terus selanjutnya, nah tahun 70-an nilai-nilai yang sangat abstrak tadi mulai coba diturunkan, dilihat dalam praktek. Maka kemudian ada profesor yang terkenal, Robert Dahl, dia mencoba menyederhanakan apa sih sebetulnya sesuatu negara itu bisa disebut mempraktekkan demokrasi apa enggak, itu tolok ukurnya apa. Nah, ada 5 yang si Dahl ini sebutkan, adalah ada persamaan hak pilih, partisipasi yang efektif, akses informasi, kontrol agenda publik, dan persamaan di depan hukum. Jadi persamaan hak pilih ini penting. Kalau Bapak-Bapak Ibu baca sejarah kan, Amerika pun kan terlambat untuk persamaan hak pilih ini. Baru tahun 60-an, bahkan mungkin 70-an, orang-orang kulit hitam itu memiliki hak yang sama untuk memilih menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya dia nggak bisa memilih karena ada diskriminasi tadi. Partisipasinya efektif apalagi? Banyak film yang kita bisa lihat di mana orang-orang kulit hitam tidak bisa berbuat banyak meskipun dia pintar, meskipun dia cerdas, meskipun dia jago, tapi karena kulitnya hitam dia tidak bisa mengakses, dia tidak bisa berpartisipasi karena memang ada batasan-batasan sosial. Akses informasi ini kaitannya dengan kebebasan pers misalnya. Jadi kenapa pers itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi misalnya, itu adalah karena ini. Jadi demokrasi tanpa kebebasan pers adalah mustahil. Karena syarat standar demokrasi adalah orang bebas mengakses informasi, dan akses informasi itu yang paling banyak dipraktekkan adalah melalui kebebasan pers. Kontrol agenda publik, kita tahu banyak rencana pemerintah yang harus dikontrol, sebab kalau enggak dia bisa semena-mena. Dan persamaan hukum tadi sudah kita coba mulai digagas mulai dari demokrasi konstitusional, mulai rule of the law dan lain-lain. Ini adalah pengembangan istilah-istilah baru
yang terkait dengan standar demokrasi. Terus, nah ini Profesor Miriam Budiarjo, kalau Anda belajar ilmu politik, pasti disarankan membaca buku beliau, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Saya sempat jadi staf beliau waktu di Komnas HAM tahun 94 ya. Ya beliau brilian banget orangnya, meskipun sudah sepuh waktu itu kalau bicara soal demokrasi, soal asasi, beliau fasih banget. Jadi menurut beliau pemerintahan demokratis itu satu, harus ada perlindungan konstitusional, dua, ada lembaga peradilan yang bebas dan netral, empat, ada pemilu yang bebas, lima, kebebasan menyatakan pendapat, enam, kebebasan bersikap dan berkumpul, dan tujuh, ada pendidikan kewarganegaraan, civic education. Nah ini menurut beliau yang menjadi karakter atau ciri-ciri pemerintahan demokratis. Jadi waktu dengan menyebutkan ciri-ciri ini sebetulnya waktu itu Profesor Miriam sudah bilang bahwa Orde Baru itu bukan pemerintahan demokratis karena tidak memenuhi ciri-ciri ini. Nah kemudian selanjutnya, nah tahun 80-an mulai muncul istilah konsolidasi demokrasi. Jadi tahun 60-an di mana-mana yang namanya pemerintahan otoriter, tahun 50-an, 60-an itu di mana-mana pemerintahan otoriter itu kuat banget. Jadi kalau kita lihat secara Indonesia, ada rezim Soekarno, kemudian ganti rezim juga sama otoriternya, apalagi kalau kita lihat di Amerika Latin, itu semua rezim militer. Di Eropa Selatan, Eropa Timur apalagi, itu semua dikuasai oleh rezim militer atau rezim otoriter. Nah, tapi memasuki tahun 70-an, 80-an, itu mulai bertumbangan rezim-rezim militer. Makanya kemudian muncul istilah transisi demokrasi. Dari rezim otoriter ke rezim demokrasi. Ada masa transisi, dan setelah masa transisi, peralihan itu dikenal dengan istilah konsep konsolidasi demokrasi. Apa itu konsolidasi demokrasi? Itu kalau ini, saya nggak tahu bacanya apa ya, Zioworski ya gitu. Itu ada dua pengertian konsolidasi demokrasi itu terjadi apabila satu, semua elit politik, semua tokoh masyarakat, sebagian besar warga negara itu meyakini bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mengelola dan mengakhiri aneka masalah kebangsaan dan kenegaraan. Jadi, kalau sebagian besar elit, sebagian besar tokoh masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat percaya dengan itu, maka itulah tanda-tanda bahwa konsolidasi demokrasi jalan dan akan mencapai hasilnya. Tetapi kalau sebagian atau apalagi sebagian besar sudah nggak percaya itu bisa mundur ke belakang, bisa setback lagi. Nah, konsolidasi demokrasi itu kemudian akan diikuti jadi keyakinan tadi, nilai-nilai yang diyakini tadi bahwa demokrasi mampu menyelesaikan masalah tadi itu akan dipraktekkan dalam bentuk stabilisasi, institusionalisasi lembaga, dan kemudian legitimasi. Legitimasi biasanya lewat pemilu, institusionalisasi biasanya penataan lembaga, kemudian stabilisasi adalah masalah keamanan. Bagaimana militer tetap terlibat, tetapi dia tidak berkuasa. Karena masalah keamanan ini tetap tanggung jawab militer. Nah, inilah gagasan konsolidasi demokrasi pasca transisi demokrasi yang terjadi tahun 70-an, 80-an. Dan kita, termasuk yang terlambat, kita memasuki transisi demokrasi itu ditandai oleh pemilu 99. Itulah pemilu transisi demokrasi. Sebelum pemilu itu adalah era otoritarian, Orde Baru, rezim militer, tapi setelah itu mulai era konsolidasi demokrasi, karena diawali oleh titik itu. Dan pertanyaan sekarang adalah apakah konsolidasi demokrasi kita ini sudah
mencapai hasil yang maksimal apa belum. Itu nanti akan kita jadikan pokok bahasan juga. Terus selanjutnya, nah, konsolidasi demokrasi itu mencapai hasilnya apabila masyarakat sipilnya bebas, masyarakat politiknya otonom, pemerintahan dan aparat negara efektif melindungi kebebasan individu dan kehidupan asosiasi, birokrasi dapat dipergunakan oleh pemerintahnya demokratis, dan masyarakat ekonominya terlembaga. Jadi ada 5 syarat konsolidasi demokrasi itu berhasil, dan ini tentu saja suatu negara bisa mencapai salah satunya atau salah duanya atau sebagiannya, tapi bisa juga tidak. Misalnya kalau kita bicara soal masyarakat sipil misalnya, belakangan ini kan kita sedang prihatin karena dari berbagai macam sisi masyarakat sipil kita makin melemah. Masyarakat politik kita juga nggak otonom karena hampir semua kebijakan itu diambil berdasarkan kepentingan pemodal misalnya. Ada orang yang ada ya kesimpulan seperti itu. Atau paling nggak ada kepala daerah ini sebetulnya adalah orang-orang yang dicalonkan oleh para tauke, para pemilik kapital. Oleh karena itu ketika dia menjabat, dia nggak bisa otonom. Dia akan membayar utangnya lewat kebijakan, lewat perizinan, dan juga lewat kontrak proyek. Ini jadi masalah. Nah, kalau masalah-masalah itu kelar, maka konsolidasi kita berhasil. Tapi sebelum masalah itu kelar, sebelum masyarakatnya politiknya otonom, sebelum masyarakat sipilnya bebas, sebelum ekonominya terlembaga, itu berarti proses konsolidasi masih berjalan dan masih butuh waktu lebih banyak lagi agar situasi ideal demokrasi tercapai. Yep. Nah, ini pendapat Prof. Ramlan Surbakti. Saya sempat kerja dengan beliau hampir 10 tahun ya, setelah pemilu 2004, sering diskusi soal pemilu, soal demokrasi. Beliau dalam diskusi itu sampai kemudian merumuskan ada 4 derajat demokrasi. Jadi kalau konsolidasi demokrasi kan suatu yang dimahami terus berjalan. Kalau Prof. Ramlan mencoba mengklasifikasi kelas-kelasnya. Ada yang demokrasinya itu baru tataran prosedural. Prosedural itu artinya selama pemilu dilakukan dan ada kompetisi bebas di antara peserta pemilu, di antara partai politik dan calon-calon, itu sudah demokrasi. Tapi demokrasi itu baru taraf prosedural, yang paling basic. Jadi kita tentu saja sudah mencapai itu. Karena pemilu kita itu secara prosedur sudah mengikuti aturan main yang ada, prinsip-prinsip demokrasi yang ada, bahwa kemudian belum mencapai yang maksimal itu masih bisa kita perdebatkan. Jadi kalau di ilmu politik inilah di demokrasi sumbuterian. Ya, jadi itu ada sumpetir yang menggagas memberi pengertian demokrasi itu ya pokoknya kalau ada pemilu untuk memilih pemerintahan itu ada pemilu yang bebas di mana calon partai berkompetisi bebas dan kemudian menghasilkan pemerintahan, ya itulah demokrasi. Nah, ini demokrasi di tahap yang paling dasar. Yang kedua adalah demokrasi agregatif. Demokrasi agregatif itu artinya semua keputusan penting itu diputuskan oleh kelompok mayoritas. Jadi kan agregasi kepentingan masyarakat itu kan banyak. Pada akhirnya harus diambil keputusan manakala mayoritas pendapat itu kemudian jadi putusan, maka itulah demokrasi agregatif. Dengan demikian, demokrasi pada tahap ini sebetulnya sudah agak maju. Karena yang tadi kan yang penting ada pemilu. Nah, ini sudah level berikutnya ketika mengambil keputusan kepentingan orang banyak, kepentingan mayoritas itu terrealisasi. Inilah demokrasi agregatif. Nah, efeknya adalah
banyak kelompok-kelompok minoritas yang jadi korban karena semua keputusan diambil oleh mayoritas. Nah, yang tahap ketiga adalah demokrasi deliberatif. Jadi demokrasi pemilu sudah dilakukan, siapa yang menguasai mayoritas sudah terlihat, tapi ketika mengambil keputusan ada proses diskusi yang panjang. Jadi tidak semena-mena, mentang-mentang mayoritas terus tiba-tiba ngambil keputusan, tidak seperti itu. Jadi semua suara, semua kepentingan, semua kelompok didengar dalam rangka mencapai keputusan. Dan yang terakhir adalah demokrasi partisipatif, di mana semua aktor, semua warga negara bisa berpartisipasi, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Kalau misalnya dia yakin bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan tidak bisa menyalurkan aspirasinya, dia bisa menyalurkan sendiri. Jadi ini demokrasi partisipatif itu memungkinkan semua warga negara bisa menyampaikan kepentingannya, meskipun pada titik tertentu dia harus mengalah karena kepentingan lebih besar harus diutamakan. Ini derajat demokrasi menurut Prof. Ramlan. Jadi kalau kita ada di mana kita sekarang ini, menurut Prof. Ramlan, kita ini sebetulnya prosedurnya sudah oke, agregatif sudah oke juga, karena hampir semua keputusan diambil oleh mayoritas. Deliberatif ini yang masih kurang, karena suara publik kadang-kadang tidak didengar. Nah, apalagi ya partisipatif. Ini derajat demokrasi kita menurut Prof. Ramlan. Nah, terus kita kan nggak gampang untuk ini ya. Jadi bagaimana mengukur satu negara demokrasinya sudah bagus apa enggak, itu nggak gampang. Tapi berdasarkan pengertian-pengertian, berdasarkan sejak awal definisi-definisi standar dan nilai-nilai, tahun 80-an mulai berkembang apa yang disebut dengan indeks demokrasi. Indeks demokrasi adalah bagaimana kita mengukur suatu negara sudah mengikuti prinsip-prinsip demokrasi apa enggak, sudah pantas disebut negara demokrasi apa enggak. Nah, ini indeksnya itu ada banyak ya, yang di masyarakat internasional itu ada Freedom House, ada The Economist, ada di Indonesia mulai tahun kalau nggak salah 5 tahun yang lalu sudah muncul indeks demokrasi di Indonesia, dan juga International IDEA juga membuat itu. Selanjutnya mungkin ini sudah banyak mengumpulkan data soal ini, bagaimana indeks demokrasi itu diterapkan untuk melihat kualitas demokrasi di level global, level nasional, bahkan mungkin di level lokal. Silakan, Miss. Ya, makasih Pak Didi. Nah, Ibu Bapak tadi sudah disampaikan Pak Didi bahwa sebenarnya untuk mengukur prinsip-prinsip dan nilai demokrasi itu kita bisa lihat dari sejumlah indeks. Nah, untuk diskusi kali ini ada 4 yang kita coba diskusikan bersama-sama. Yang pertama ada dari Freedom House, lalu indeks demokrasi di Economist Intelligence Unit, ada indeks demokrasi Indonesia, dan juga dari Global State of Democracy dari di International IDEA. Nah, yang pertama ini adalah dari Freedom House. Nah, sebenarnya dari Freedom House sendiri mungkin tidak disebut indeks demokrasi ya, karena si Freedom House ini dia lebih menilai kebebasan yang dinikmati oleh individu-individu. Jadi dia lebih melihat, makanya kalau kita buka websitenya Freedom House, dia sebutnya itu global freedom. Jadi kebebasan global yang dinilai. Nah, kalau kita lihat di presentasi, di gambar ini ada peta dunia. Ini berdasarkan warna. Jadi kalau yang warna hijau itu termasuk negara-negara dalam kategori yang free. Jadi bebas ya, masyarakatnya bebas menyuarakan pendapat, yang menyuarakan pendapatnya, dia tidak merasa khawatir atau takut, oh nanti kalau saya berpendapat ini akan kena undang-undang atau seperti apa. Lalu yang warna coklat ya, coklat muda ini itu kategorinya partly free. Jadi dia bebas tapi tidak full gitu ya, masih setengah-setengah. Indonesia termasuk dalam kategori partly free ini gitu ya. Kalau kita lihat petanya itu warna coklat, dan juga ada yang warna ungu.
warna ungu ini yang tidak bebas sama sekali, jadi masuk kategori not free. Jadi tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa di Freedom House ini dia tidak melihat bagaimana, apakah pemerintahannya efektif, apakah kasus-kasus korupsinya sudah mulai menurun, tapi dia lebih melihat kebebasan-kebebasan, termasuk juga kebebasan media, seperti apa media bisa menuliskan gitu ya berita-beritanya. Jadi sebenarnya indikatornya ya, kalau mau secara mudah, mungkin kalau Bapak Ibu sekarang mau nulis status di media sosial, kalau mau nulis status itu agak mikir dulu gitu ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita dalam situasi yang partly free gitu. Jadi, aduh, kalau nanti nulis status ini kira-kira kena undang-undang ITE nggak ya? Nah, kadang-kadang kita kalau suka seperti itu ya, mau nulis takut kena undang-undang dan sebagainya, takut dilaporkan. Nah, ini posisi Indonesia, skor Indonesia itu 61 dari 100. Masuk kategori partly free. Nah, kalau dari political rights itu skornya 30 dari 40. Jadi kalau kita lihat political rights, hak-hak berpolitik, hak dipilih dan memilih, itu bisa dikatakan skornya mungkin tinggi ya, dari 30 dari 40, karena memang di undang-undang kita untuk menjadi pemilih saja sekarang sudah cukup inklusif gitu ya. Kalaupun ada yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, itu lebih karena masalah administrasi, belum punya KTP elektronik, atau tidak melaporkan peristiwa kependudukannya, bukan karena memang tidak dibolehkan oleh negara untuk menjadi pemilih. Nah, tapi sementara dalam konteks civil liberties, kebebasan sipil, skor kita 31 dari 60. Skornya hampir setengahnya gitu ya, karena tadi itu yang ada ketentuan yang mungkin menjerat kita kalau kita menyampaikan pendapat kita. Nah, kalau di bawah ini kita lihat skor kita tahun lalu itu 62. Tahun 2019. Nah, tahun 2020 ini skornya 61. Jadi sebenarnya turun 1 poin. Ini mungkin bisa dibilang tanda-tanda apakah memang semakin ke sini kebebasan kita semakin terbelenggu gitu ya, tidak bisa lagi dengan bebasnya kita menyuarakan pendapat kita gitu ya. Apakah kita tidak bisa mengkritik pemerintah dan sebagainya. Tentu harapannya skor ini tidak terus turun gitu ya, karena kalau terus turun tentu ada masalah dalam penerapan demokrasi kita. Nah, lalu selanjutnya ada indeks demokrasi dari The Economist, di Intelligence Unit tahun 2019. Nah, The Economist ini dia menilai bahwa secara global, jadi secara global ya trennya itu terus turun gitu ya, indeks demokrasinya. Jadi secara global itu menuruni nilainya dari 5,84 di tahun 2018 turun menjadi 5,44 di tahun 2019 dari skor 0 sampai 100. Nah, kalau di Economist, di Intelligence Unit ini dia melihat 5 kategori yang dinilai. Yang pertama adalah proses pemilu dan pluralisme, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Nah, ini ada peta dunia. Kita bisa lihat ada warna-warnanya juga nih, yang hijau tua itu yang full demokrasi. Jadi yang nilainya 9 sampai 10. Yang warna hijau tua ini ada di Amerika Utara gitu ya. Kanada, Eropa Barat, Australia juga nilainya full demokrasi atau juga masih warna hijau tapi agak lebih muda gitu, nilainya 8 sampai 9. Nah, lalu ada kategori flow demokrasi. Flow demokrasi ini dia negaranya demokrasi, tapi flow itu ada celahnya, ada cacatnya gitu ya. Indonesia masuk di kategori yang flow demokrasi ini. Jadi dia warna hijau muda yang skornya antara 6 sampai 7. Kita bisa lihat Indonesia ini masuk dalam kategori flow demokrasi. Lalu juga ada hybrid regime yang warnanya mulai kuning menuju orange, dan ada juga yang sampai warnanya merah yang authoritarian regime. Nah ini tadi 5 indikator dari di Intelligence Unit-nya di Economist. Kalau kita lihat jadi yang warna biru ya, kalau saya melihatnya ini biru itu untuk civil liberties. Lalu ada warna ungu itu proses pemilu dan pluralisme. Lalu ada budaya politik itu yang warna coklat.
partisipasi politik itu warna orange, dan juga yang hijau muda itu fungsi pemerintahan. Nah, untuk kategori civil liberties ini terus mengalami penurunan signifikan sejak 2008. Sekarang skornya itu di 5,74 di tahun 2019. Nah, civil liberties ini turunnya itu hampir di seluruh negara di dunia ya, secara global tanpa terkecuali. Dan yang paling buruk itu terjadi di Amerika Latin. Lalu diikuti juga dengan Eropa Timur. Nah, negara-negara yang tadi saya sebutkan misalnya yang masuk kategori full demokrasi seperti Eropa Barat ataupun Amerika Utara, mereka juga mengalami penurunan terkait civil liberties ini, walaupun memang penurunannya kecil gitu ya, itu tidak merubah kategori negara itu dari full demokrasi ke flow demokrasi. Nah, dari kategori ini hanya satu yang trennya naik, yaitu partisipasi politik, bahwa orang bisa tadi ya hak memilih dipilih itu menaik ya dari tahun 2008 ke 2019, itu trennya terus naik. Tapi untuk 4 kategori lainnya itu terus turun, civil liberties, budaya politik, fungsi pemerintahan, proses pemilu dan pluralisme, itu trennya terus mengalami penurunan gitu ya. Nah, jadi kalau proses pemilu dan pluralisme ini juga tadi penurunan secara global, skor untuk kategori ini menurun dari 0,7 menjadi 5,8. Penurunan yang ekstrim itu ada di Asia, Eropa Timur, dan Amerika Latin, juga Afrika. Lalu untuk fungsi pemerintahan, ini yang skornya paling rendah ya, fungsi pemerintahan ini skornya 4,8. Nah, ini terjadi karena hal-hal sub-indikator seperti misalnya transparansi pemerintahan, akuntabilitas, dan korupsi itu masih marak gitu ya, sehingga trennya terus turun secara global. Di 3 ranah ini hampir tidak ada progres di fungsi pemerintahan ini. Itu yang terjadi secara global. Budaya politik juga mengalami penurunan skornya karena tadi partai politik gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internalnya gitu ya, kaderisasi dan sebagainya. Nah, ini posisi Indonesia, skor kita itu secara total 6,48. Kita ada di ranking 64 dari total keseluruhan. Dan ini slide-nya dimunculin lagi. Yang mana, Pak? Slide. Ini ada, Pak? Kelihatan? Nggak kelihatan tuh. Ibu Bapak yang lain masih bisa lihat slide-nya? Tidak Coba bisa. Saya tambahin lagi ya. Bisa, Mbak. Nggak kelihatan. Sebentar. Kelihatan kok. Slide-nya nggak kelihatan. Ya, sebentar. Masih kelihatan. Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Ini sudah? Oke. Sudah. Nah, tadi yang saya sampaikan. Mantul. Oke, terima kasih. Yang saya sampaikan tadi ya terkait indikator-indikator dari The Economist, tadi ada kebebasan sipil, budaya politik, partisipasi politik, fungsi pemerintahan, dan juga proses pemilu dan pluralisme. Nah, dari 5 kategori ini, yang warna hijau muda ini adalah fungsi pemerintahan yang paling terjun bebas lah ya kalau boleh dibilang, dan dari 5 kategori ini hanya indikator partisipasi politik yang ada peningkatan, tapi untuk 4 kategori lainnya itu nilainya terus turun dari 2008 sampai 2019. Nah, posisi Indonesia itu ada di ranking 64, skor kita 6,48. Proses pemilu dan pluralisme itu skornya 7,92, fungsi pemerintahan skornya ada 7,14, lalu partisipasi politik skornya 6,11, budaya politik skornya 5,63, dan kebebasan sipil skornya 5,59. Jadi tadi ya seperti trennya yang ada di Freedom House gitu ya, Global Freedom tadi, bahwa kebebasan sipil itu untuk Indonesia masuk kategori partly free gitu ya, jadi bebas tapi tidak full gitu, hanya setengah saja. Nah, di Economist ini menyatakan bahwa tahun 2019 adalah pencapaian yang terburuk dalam penilaian indeks demokrasi.
Karena penurunan skor ini terjadi secara global, bahkan untuk negara yang demokrasinya sudah maju, tadi seperti Amerika Utara, Eropa Barat, gitu ya, dia juga mengalami tantangan dalam mempertahankan demokrasinya. Nah, penurunan ini kalau dari The Economist ditunjukkan dari 5 hal ini. Yang pertama adalah meningkatnya pemerintahan itu sifatnya lebih elitis gitu ya daripada tadi partisipasi dalam demokrasi. Kalau kita lihat tadi derajat demokrasi yang disampaikan oleh Pak Ramlan ini masih jauh karena sekarang tuh masih dikuasai oleh elit. Lalu yang kedua adalah munculnya lembaga-lembaga institusi-institusi yang tidak bertanggung jawab ataupun yang tidak terpilih, itu dia malah muncul, institusi-institusi yang seperti itu malah muncul dan mendominasi. Lalu yang ketiga adalah peminggiran isu-isu yang substansi dari kerangka nasional gitu ya. Yang ini penyingkiran isu-isu ini dilakukan oleh politisi dan dilakukan secara tertutup. Jadi tidak ada partisipasi, tidak ada deliberasi antara rakyat tadi dengan pemerintahannya. Lalu juga adanya gap yang semakin besar antara elit-elit politik, partai politik gitu ya dengan konstituennya. Dan yang terakhir tadi penurunan tadi yang sangat kalau bisa dibilang terjun bebas terkait dengan civil liberties, termasuk juga kebebasan media. Padahal tadi disebutkan oleh Pak Didi bahwa media adalah pilar keempat demokrasi gitu ya. Kalau demokrasi itu bisa ditunjukkan dari bagaimana medianya. Nah, bentuk-bentuk ini adalah yang dinilai dari The Economist, The Intelligence Unit sebagai bentuk dari resesi demokrasi. Ini terjadi secara global, tidak hanya di Indonesia, hampir semua negara demokrasi menghadapi tantangan dan harus berjuang untuk mempertahankan demokrasinya. Nah, di Indonesia sendiri juga mengeluarkan Indeks Demokrasi atau ID. Jadi ID ini dilakukan oleh BPS, Kemenko Polhukam, Bappenas, dan juga Kemendagri. Nah, yang diukur adalah hak-hak sipil, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan juga lembaga demokrasi. Di tahun 2017 angkanya mencapai 72,11, sementara di tahun 2018 angkanya meningkat 72,39 dari skala 0 sampai 100. Nah, ini mungkin tidak terlalu jelas mungkin ya, tapi nanti bahannya akan bisa Ibu Bapak download. Posisi tahun 2018 ini nilai kita 7,72 ini ya yang paling kanan ya 72,39 naik 0,28 poin dibandingkan tahun 2017. Nah, kalau dilihat dari tingkatannya ini masih dalam kategori sedang. Jadi kategori sedang itu 60 sampai 80 itu kita masih masuk ke dalam kategori itu. Nah, tahun 2014 itu angkanya lebih tinggi ya. Ini kita lihat itu 73,04. Jadi sempat mengalami turun, namun kemudian berdasarkan indeks demokrasi oleh BPS ini naik sekian poin. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dari 2009 sampai 2018, ini ya di chart yang di sebelah kanan ini ada tiga warna, ada hijau, biru, dan merah. Kita melihat bahwa untuk yang yang warna biru ini ya, lembaga demokrasi itu dia meningkat, tapi yang warna hijau dan merah untuk hak-hak kebebasan sipil dan juga hak politik itu nilainya turun. Jadi kebebasan sipil itu turun 0,29 poin dibandingkan 2017, masih masuk kategori sedang. Hak-hak politik di tahun 2018 juga turun, masih masuk kategori sedang, dan juga lembaga demokrasinya naik 2,76 poin di tahun 2017, masuknya juga masih kategori sedang. Nah, ini kalau kita tadi dari variabel-variabel dari aspek tadi lalu di breakdown ke variabel-variabelnya, ini kita bisa lihat bahwa memang ada yang turun, misalnya soal kebebasan berkeyakinan itu turun. Lalu partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah itu juga nilainya turun. Peran DPRD turun, lalu juga peran birokrasi pemerintahan daerah itu nilainya juga turun. Nah, lalu juga
yang terakhir dari International IDEA ini mengeluarkan namanya Global State of Democracy. Jadi dia setiap 2 tahun sekali mengeluarkan ya semacam indeks ini gitu ya. Untuk yang tahun 2019 ini untuk bukunya sudah ada dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti juga bisa di-download di websitenya Perludem. Nah, kalau di International IDEA itu melihatnya dari 5 indikator. Yang pertama adalah hak asasi manusia, lalu juga ada kemandirian yudisial, ketiadaan korupsi, administrasi yang imparsial, dan juga keterlibatan partisipatif. Jadi 5 ini, yang di tengah ini yang warna biru ya, ini adalah demokrasinya, lalu yang warnanya hijau agak lebih tua ini indikator-indikatornya, lalu juga ada subindikator lainnya. Nah, ini ada peta dunia gitu ya, yang juga kalau mengukurnya dari Global State of Democracy di International IDEA melihat tipe rezim ya. Jadi yang warna hijau itu rezim demokrasi, lalu ada yang warna abu-abu ya, itu rezim hibrida, dan juga yang warna merah itu non-demokrasi. Kalau berdasarkan dari tipe rezim ini, Indonesia masuk kategori hijau, masuk rezim demokrasi. Nah, tapi di International IDEA juga punya catatan terkait adanya erosi demokrasi. Jadi secara tren juga mengalami penurunan gitu ya. Kemunduran ini terjadi karena tadi ada bangkitnya politisi atau gerakan populis yang membuat lebih banyak pemilih merasa tertarik terutama di Eropa dan juga Amerika, Asia, dan Pasifik. Untuk mengukur erosi demokrasi ini, indeks GSOD melihatnya dari bagaimana partisipasi masyarakat sipil, integritas media, kebebasan sipil, khususnya kebebasan beragama, integritas, keamanan pribadi, kebebasan berekspresi, juga partisipasi elektoral dan partai politik yang bebas. Nah, penurunan ini juga terlihat dari kemandirian yudisial. Jadi tadi ada masalah-masalah di kebebasan sipil, kebebasan beragama, keamanan pribadi, partisipasi elektoral, partai politik yang bebas karena menurun. Lalu kemudian ada kaum populis yang memanfaatkan ketidakpuasan warga ini. Ketidakpuasan karena adanya ketidaksetaraan, masih adanya korupsi gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan munculnya erosi demokrasi. Jadi erosi demokrasi itu kalau kita lihat dari indikator-indikator ataupun subindikator yang tadi ada di sini. Nah, ini lebih dari satu subindikator atau lebih itu mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita lihat tabelnya mungkin kecil ya di tayangannya di layarnya. Jadi ini ada yang warna ungu ini dari tahun 80-an sampai 2010 ke atas, bahwa semakin banyak negara yang mengalami penurunan dari subatribusi demokrasi itu dari tahun 1980-an sampai 2010. Nah, di International IDEA juga melihat bahwa ada aspek-aspek demokrasi yang melambat. Tadi kan salah satu tujuannya berdemokrasi itu kita mengurangi korupsi, memajukan kesetaraan gender, meningkatkan kesetaraan kelompok sosial, dan juga memperkuat kemandirian universal. Nah, aspek-aspek ini menurun, melambat gitu ya perjalanannya. Mengurangi korupsi misalnya secara global itu nilainya terus memburuk di 4 dekade terakhir ini. Jadi sehingga ada anggapan bahwa demokrasi tidak memberikan jaminan untuk melawan korupsi. Di tahun 2018 misalnya terdapat 25% negara demokrasi yang tingkat korupsinya tinggi. Bahwa korupsi ini punya implikasi serius terhadap keberlanjutan, stabilitas, dan ketahanan negara. Hampir 43% negara di dunia menderita karena korupsi. Jadi ada anggapan ketidakmampuan negara untuk memerangi korupsi, sehingga inilah yang memunculkan salah satu penyebab munculnya populisme. Nah, lalu yang kedua adalah meningkatkan kesetaraan kelompok sosial ini juga melambat karena yang mengukur kesetaraan dalam mengakses kekuasaan politik dan kebebasan sipil oleh kelompok sosial ini hanya meningkat 10% gitu ya, dan menjadikan kemajuannya sangat lambat. Kemandirian yudisial juga meningkatnya hanya 15% sejak tahun 1975. Nah, lalu kemudian terkait dengan pemajuan kesetaraan gender, dengan kecepatan kemajuan yang 10 tahun terakhir ini
dorongan untuk memajukan kesetaraan gender selama 10 tahun terakhir ini, mungkin International IDEA mencatat mungkin kita butuh 46 tahun lagi untuk mencapai paritas gender di parlemen. Jadi ini rekan-rekan, ibu bapak sekalian terkait dengan wajah demokrasi yang sebenarnya gitu ya. Tadi Pak Didi sudah sampaikan terkait apa derajatnya, prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya. Tapi kalau kita melihat indeks-indeks secara global, nilai-nilai secara global, melihat wajah demokrasi yang sebenarnya saat ini ya seperti inilah wajah demokrasi kita, seperti itu. Silakan Pak Didi kalau ada yang dilanjutkan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Mbak Nenis tadi, sebetulnya ada yang menarik dari angka-angka itu, apa indeks-indeks yang disampaikan oleh 4 lembaga tadi. Jadi yang pertama dari Freedom House, kemudian dari The Economist, kemudian dari ID, BPS ya, dan yang terakhir dari IDEA. Nah, yang menarik adalah dari sekian banyak variabel, kan mereka pakai variabel diturunkan menjadi beberapa indikator. Nah, yang menarik adalah dari semua lembaga tadi, kalau kita lihat angkanya, untuk variabel hak-hak politik, di mana di dalamnya ada hak memilih dan dipilih, itu nilainya paling tinggi. Jadi, baik yang ada di Freedom House, di Economist, maupun di ID, itu nilainya tinggi. Saya catat tadi di indeks demokrasi kita malah paling angkanya mendekati sempurna, katakan seperti itu. Nah, dengan kata lain sebetulnya menggunakan hak pilih, hak memilih, pelaksanaan pemilu yang free and fair itu untuk Indonesia itu sebetulnya sudah berjalan baik, nilainya sudah tinggi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hasil pemilunya, yakni orang-orang yang terpilih di legislatif dan eksekutif, itu belum menunjukkan kinerja yang baik. Karena kan tadi ada variabel pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang mampu mendorong partisipatif, pemerintah yang bisa mencegah tindak tanduk diskriminatif, itu kan sebetulnya lebih banyak di-manage oleh pemerintah kan. Padahal pemerintah ini hasil pemilu, kan gitu. Jadi ada variabel pemilu atau indikator pemilu yang bagus dari sisi prosesnya, penggunaan hak-hak memilih dan dipilih, itu kita sudah mencapai tahap yang ya memang belum sempurna, tapi nilainya tinggi. Jadi dari sisi proses pemilu kita ini, dari sisi pelaksanaan pemilu kita ini sudah memenuhi standar demokrasi, free and fair election, tetapi hasilnya pemerintahan yang terbentuk itu tidak sebagaimana diharapkan. Gagal mencegah korupsi atau malah terlibat korupsi, gagal mencegah perang antar kelompok, gagal mensejahterakan rakyatnya, tidak respon terhadap isu gender. Ini kan sebetulnya masalah-masalah yang sebetulnya bisa diatasi oleh pemerintah. Tapi ternyata kinerja pemerintah kita, hasil pemilu yang baik ini masih jauh dari harapan. Inilah yang sebetulnya menarik kalau kita bicara soal pemilu di Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa sih pemilu yang sudah berjalan baik, prosesnya baik, hak-hak menggunakan hak memilih dan dipilih sudah sesuai dengan standar demokrasi, tetapi pemerintahnya, hasil pemilunya, anggota legislatif dan pejabat eksekutifnya itu kok kinerjanya tidak bagus, gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik yang akan menjadi pokok bahasan kita ke depan, terutama terkait dengan rekayasa pemilu, di mana masalah jadwal pemilu, masalah pemilu nasional, lokal, daerah, legislatif, eksekutif itu hampir semua mempunyai pengaruh ke situ. Nah,
dalam konteks ini maka masalah sistem pemilu, bagaimana desain pemilu itu menjadi sesuatu yang harus terus kita bahas, kita perbaiki agar pemilu yang sudah berjalan baik ini bisa menghasilkan pemerintahan yang baik juga. Saya kira itu Bu Ninis. Barangkali kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi tadi sebetulnya waktunya sudah habis ini, tapi nggak tahu, terserah Bu Ninis saja. Kalau enggak ya kita tampung untuk hari Sabtu nanti gitu. Ya, Ibu Bapak, makasih Pak Didi. Ibu Bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Izin bertanya, silahkan Mas Purnomo, langsung aja Mas. Mas Purnomo Pringgodigdo, ya, anggota Bawaslu Jawa Timur. Silakan Mas Pur. Siap, terima kasih Bu Ninis, Pak Didi. Saya Purnomo izin bertanya. Bagi kami yang menyelenggara pemilu, sesungguhnya indeks-indeks demokrasi ini kan seharusnya bisa menjadi bagian dari tolak ukur kinerja kami. Di satu sisi memang sebagaimana dikatakan Pak Didi yang berdasarkan paparan Bu Ninis, memang kalau dari angka penyelenggaraan pemilu yang fair dan free itu bisa jadi sudah cukup baik. Akan tetapi bagi kami, saya pada khususnya, jadi bertanya-tanya, mungkin mohon bantuan Pak Didi dan Bu Ninis, bagaimana kami sebagai penyelenggara bisa menurunkan indikator atau variabel ini ke ukuran penyelenggaraan pemilu yang baik. Terutama karena kami di penyelenggara pemilu kan ada dua, KPU dan Bawaslu dengan tupoksi yang sangat berbeda. Mungkin kami bisa dibantu bagaimana menurunkan indikator-indikator atau parameter-parameter ini agar bisa menjadi tolak ukur kinerja kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pur. Kita tampung dulu ya Pak Didi ya. Yep. Lalu ada Mas Joshua Satria Collins mau bertanya, silakan Mas Joshua. Ya, silakan. Ya, izin bertanya. Saya ke Mbak Ninis mengenai tadi indeks demokrasi, bahwa dijelaskan sudah ada empat indeks demokrasi yang dibahas. Mungkin kita ingin bertanya, mungkin apakah dari Perludem sendiri, menurut Perludem, mana indeks yang dibilang paling komprehensif atau paling pas untuk menggambarkan demokrasi gitu ya? Karena kan masing-masing tadi mempunyai indikator variabel yang berbeda. Jadi kira-kira mana yang mungkin dari keempat itu yang paling komprehensif, yang paling pas untuk mengukur demokrasi. Dan yang kedua adalah mengenai variabel itu sendiri, saya sebenarnya tertarik apakah menurut Mbak Ninis perlu kita memasukkan bantuan hukum gitu ya sebagai salah satu indikator dalam indeks demokrasi. Tadi kita berbicara mengenai partisipasi politik gitu ya, partisipasi politik, kebebasan individu segala macam. Saya tertarik mengenai tadi ada satu indikator mengenai kemandirian yudisial. Ya, bagaimana Mbak Ninis mengelaborasi ini dan apakah bantuan hukum itu sekiranya bisa atau pas untuk dijadikan suatu indikator demokrasi. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, makasih Mas Joshua. Ada lagi Bu Bapak? Ada lagi? Kalau tidak, silakan Pak Didi mau dijawab dulu pertanyaannya Mas Purnomo. Ya, sebetulnya pertanyaan Mas Purnomo akan kita bahas nanti di seri berikutnya ya. Memang di pekan pertama ini kita akan bicara demokrasi secara umum dulu. Besok hari Rabu kita coba melihat kompleksitas pemilu kita, kaitannya dengan bentuk negara. Kita kan bentuk negaranya kan kesatuan nih. Ada nasional, provinsi, kabupaten kota. Negara kesatuan itu hubungan antar tingkatan pemerintahan tadi jauh lebih kuat, lebih solid dibandingkan dengan pemerintahan federal misalnya. Kalau federal kan hubungan itu antara pusat dan negara federal dengan negara bagian itu kan seperti terlepas gitu, karena pembagian urusannya sangat jelas gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi kinerja pemerintahan kita. Di samping itu berbeda dengan negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer misalnya. Kita ini mengenal dua pemilu. Karena apa? Kalau di parlementer kan sekali milih anggota legislatif, nanti legislatifnya memilih Perdana Menteri, selesai urusan. Kalau kita kan ada legislatif, ada eksekutif, ada presiden, ada DPR, ada DPRD, ada kepala daerah.
Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana kinerja pemerintahan pasca pemilu. Nah, meskipun demikian, kompleksitas ini harus diurai, direkayasa dalam pengaturan sistem pemilu. Kalau pengaturan sistem pemilunya sudah clear, maka tinggal di pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan inilah memang muncul masalah-masalah, apalagi di pemilu kita ya. Pemilu kita ini kan aktornya banyak, penyelenggaranya kan banyak, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP gitu. Bukan tidak mungkin di antara mereka malah terjadi kompetisi sendiri. Jadi kalau dalam bahasa saya, pemilu kita ini yang berkompetisi tidak hanya partai dan calon, tapi penyelenggaranya juga berkompetisi. Ini sesuatu yang lazim, bukan lazim, yang terjadi di katakanlah 3 pemilu terakhir kan seperti itu. Selalu ribut antara Bawaslu, KPU dan DKPP karena masing-masing mencoba menjaga eksistensinya, merasa harus memperjuangkan tugasnya dengan baik gitu. Nah, ini juga problem. Jadi ini problem kalau dalam bahasanya Titi Anggreni ini problem kelembagaan pemilu kita. Belum lagi efeknya ke penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu akan berjalan baik kalau aturan mainnya jelas. Tapi dengan adanya penyelenggara yang banyak, itu banyak hak, kewenangan, tugas yang saling berhimpitan, sehingga ini bikin ruwet dalam proses penegakan hukum, sehingga bukan tidak mungkin problem pemilu kita justru ada di situ gitu. Nah, ini memang nanti akan kita diskusi Mas Pur lebih banyak di isu penegakan hukum dan juga soal membangun sistem atau desain pemilu yang lebih memperdulikan pemerintahan pasca pemilu. Selama ini paling enggak sejak pemilu 99, orientasi kita, pikiran kita, energi kita, fokus pekerjaan kita adalah bagaimana melaksanakan pemilu dengan baik. Bagaimana semua warga negara yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Bagaimana partai politik dan calon bisa berkompetisi secara sehat. Itu yang menjadi beban para penyelenggara. Tetapi hasil pemilu ini kayak apa, itu kita baru belakangan ini mulai mikir. Misalnya dengan putusan MK tahun yang lalu, yang menyerentakkan pemilu legislatif, pemilu presiden, kita kan menjadi tahu, oh ternyata penyatuan legislatif dengan presiden itu ada dampaknya. Kalau sebelumnya SBY naik, terpilih, tidak diikuti oleh dukungan mayoritas di DPR, pemerintahan ribut, di Jokowi kedua juga ribut, memunculkan pemerintah terbelah, tapi ketika pemilunya disatukan, ternyata presiden terpilihnya mendapat dukungan mayoritas DPR, sehingga proses penyusunan kabinet misalnya, atau penyusunan program-program jauh lebih smooth dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Cuman ini di daerah kan belum tersentuh. Nah, isu-isu ini yang sekarang ini mulai harus kita eksplorasi lebih jauh, bagaimana merekayasa sistem, mengatur jadwal, dan lain-lain, sehingga kita menghasilkan pemerintahan yang efektif, atau governability-nya bagus gitu. Nah, urusan pelaksanaan tahapan, sejauh yang kita pantau, kita rasakan memang belum sempurna. Tapi sudah nilainya kalau kita lihat dari standar demokrasi tadi ya, di 4 lembaga sebetulnya nilainya yang paling tinggi untuk Indonesia. Jadi sudah seharusnya kita mulai menggeser ke sana tanpa melupakan banyak hal yang harus diperhati di pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum pemilu. Saya kira itu, Mas Pur. Jadi nanti di seri-seri berikutnya kita akan banyak bicara soal itu. Oke. Ini masih ada lagi yang bertanya Pak Didi, tapi saya jawab dulu tadi ya yang Mas Joshua.
yang terkait dari indeks demokrasi ini, mana yang menurut Perludem paling menggambarkan demokrasi. Jadi sebenarnya keempat ini tuh punya pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya seperti Freedom House, dia lebih melihat kebebasan sipil gitu ya, karena esensi demokrasi tujuannya kan supaya masyarakat bisa punya kebebasan sipil, hak-hak politik dan sebagainya. Jadi dia tidak melihat government-nya, dia tidak melihat pemerintahannya. Nah, lalu kalau di ekonomis juga tadi hanya melihatnya tadi itu ya, yang kebebasan politik, fungsinya pemerintahan gitu ya, kebebasan sipil, budaya politik gitu. Nah, lalu kalau mau melihat yang mendeskripsikan antara indikator dan subindikatornya agak lebih lengkap, itu memang dari yang Global State of Democracy-nya di International IDEA, karena memang di International IDEA kan lembaga think tank yang banyak mengkaji masalah-masalah demokrasi dan pemilu. Dia memang lebih lengkap. Jadi kalau tadi misalnya di presentasi saya tadi yang ada lingkaran tadi, nah itu dia melihat dari semua aspek itu ya. Jadi dia sampai mendetail, termasuk tadi juga sempat ditanyakan terkait dengan kemandirian yudisialnya gitu ya. Nah, kemandirian yudisial ini memang di International IDEA dia tidak sampaikan bahwa itu ada yang turun gitu ya, skor terkait kemandirian yudisial, tapi dia melihat bahwa pergerakannya itu lambat. Jadi tadi dari tahun 75 kalau saya nggak salah sampai 2019 ini dia peningkatannya hanya 15%. Nah, mungkin tadi yang seperti Mas Joshua sampaikan terkait apakah indikator-indikator bantuan hukum itu bisa masuk, saya rasa bisa, karena kan indeks-indeks ini, skor-skor ini dia selalu mengupdate setiap tahun atau setiap 2 tahun. Jadi biasanya lembaga-lembaga ini juga mereka turun ke lapangan gitu ya, menjaring masukan. Saya rasa bisa juga menjadi salah satu indikator ya bagaimana bantuan hukum ini mungkin dia nanti bisa mempercepat kemandirian yudisial itu. Mungkin itu komentar dari saya. Pak Didi, ini masih ada yang bertanya, saya buka lagi ya Pak? Ya, oke. Sebentar. Tadi ada Bu Tias Ramli tadi mau bertanya, silakan Bu. Makasih Mbak Ninis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja nih Pak Didik. Itu mengenai free and fair election sudah terwujud, tetapi mengapa hasil pemilu belum menunjukkan kinerja yang baik? Jujur kami sampaikan di sini Pak, fakta di lapangan itu mengapa masih terjadi itu adanya serangan fajar. Nah, barangkali perlu kita pikirkan bersama di sini bagaimana menghilangkan yang namanya serangan fajar. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman di sini, yang terjadi di tempat saya itu sangat gila dalam tanda kutip. Bayangkan kami KPU dan Bawaslu masih sempat ditelepon ketika kami sudah tetapkan mereka, ketika kami mau NPHD, ada beberapa legislatif sempat menelpon dan minta bertemu. Kami pikir waktu itu bertemu bagaimana kami datang ke kantor DPR, ternyata di sana mereka mau meminta negosiasi anggaran NPHD kepada kami. Istilah kasarnya mereka sempat meminta angka 50 juta dan itu sangat membuat kami marah, tetapi kami tetap elegan menghadapi sikap daripada anggota-anggota legislatif tersebut. Nah, disinilah Pak barangkali kami meminta dari penyelenggara ini bagaimana kiranya sistem atau apalah namanya untuk menghentikan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu, di mana para calon atau anggota legislatif yang sudah duduk itu tidak melakukan hal-hal demikian lagi. Barangkali yang perlu diperbaiki pada tataran partainya. Sepikir demikian Pak Didik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Nih, lalu kemudian ada juga dari yang bertanya, Pak, ini Grini. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang baik? Lalu juga ada pertanyaan dari Mbak Betty Idros, jangan-jangan pendapat Aristoteles terkait demokrasi benar-benar terjadi di Indonesia. Dengan indikator dianggap buruk karena pengambil keputusan tidak dengan kompetensi yang sama, belum lagi teknis meminimais oligarki yang bekerja terkait konsolidasi demokrasi terkait masyarakat politik yang otonom.
Mohon komentarnya Pak Didi. Lalu juga ada pertanyaan dari Mbak Titi Anggraini. Saya penasaran kenapa Pak Didi meyakini pemilu Indonesia free and fair, bukannya partly free and fair. Nah itu dia Pak Didi pertanyaannya. Tanya susah-susah. Jadi ya kalau kan begini, dari pemilu-pemilu, proses pemilu kita ini kan makin baik. Bahwa belum sempurna, iya. Cuman yang menjadi tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana pemilu menghasilkan pemerintahan yang baik. Sebab kalau ini terulang terus, pemerintahnya korup terus, maka orang pada akhirnya akan nggak percaya sama pemilu gitu loh. Kalau sudah nggak percaya sama pemilu kan kembali ke gagasan lama. Lebih baik kita percayakan kepada tentara saja republik ini. Biar aman, semua orang takut, beres urusan. Atau kita rame-rame berdoa agar segera datang Ratu Adil. Yang itu pemerintahan aristokrasi tadi. Atau kita sepakat memilih beberapa orang saja. Seperti di beberapa negara yang lain kan. Beberapa orang dipilih, dia yang kita percaya untuk mengatur itu. Nah, saya khawatir kalau pemilu yang sudah berjalan makin baik ini selalu menghasilkan pemerintahan seperti itu, kita akan balik ke belakang, maka apa yang dikhawatirkan Mbak Betty tadi bisa terjadi di Republik ini. Jadi pemilu pada akhirnya demokrasi pada akhirnya memang nggak cocok di Republik ini. Demokrasi itu menghasilkan pemerintahan buruk di sini, sehingga mau nggak mau harus mencari alternatif lain. Meskipun sampai sekarang alternatif lainnya kan juga belum muncul juga gitu. Cuman kan pada saat masyarakat sudah fatigue gitu misalnya, itu kan bisa aja dia jadi apatis dan kemudian nggak kontraproduktif buat demokrasi dan akhirnya nggak percaya sama pemilu. Itulah makanya dalam berbagai kesempatan saya selalu mendorong, oke, proses pemilu masih kita sempurnakan, masalah-masalah yang terjadi di penegakan hukum pemilu kita harus jalankan, kasus-kasus politik uang dan lain-lain harus kita minimalisasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemilu ini menghasilkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang efektif, sehingga pemerintahan yang baik, pemerintahan yang efektif ini bisa menjadi motor untuk menggerakkan indikator ataupun variabel-variabel demokrasi yang lain. Kita ini kecewa, setiap kali ada kelompok minoritas yang ingin eksis, ingin beribadah misalnya, diteror oleh kelompok mayoritas dan pemerintahnya diam saja. Atau karena pemerintahnya ini takut di pemilu yang akan datang, dia nggak dipemilih oleh kelompok besar ini, maka itu diam saja. Nah itu kan banyak faktor yang harus kita pikirkan. Gitu. Saya belakangan ya saya akan selalu mengambil contoh bahwa format pemilu yang kemarin serentak DPR, legislatif dan presiden itu sudah terbukti menghasilkan pemerintahan yang baik di awal ya, paling nggak di awal ya. Jokowi cepat mengambil keputusan, membentuk kabinet tanpa harus banyak cincong, DPR nggak banyak ngerecoki, sehingga pemerintah langsung bisa jalan. Bahwa kemudian ada masalah, itu kita bahas nanti. Nah, apakah kita bisa membuat yang sama di daerah? Karena kebutuhan masyarakat kita, rakyat kita itu berhubungan langsung dengan kepentingan pemerintahan di daerah. Kalau pemerintahan daerahnya nggak bagus, bupatinya nggak bagus, wali kotanya nggak oke, gubernurnya nggak beres, pasti akan berantakan itu. Tapi kalau kita berhasil memilih bupati yang oke, wali kota yang oke, nah, itu akan punya dampak langsung bagi kehidupan bersama yang lebih baik di satu kawasan itu. Nah, tadi Mbak Tias tadi menyampaikan, kenapa itu masih terjadi? Ya ini pilihan-pilihan yang banyak, Mbak Tias.
sebetulnya ketika kita pembentuk undang-undang memilih sistem proporsional daftar terbuka, masalah-masalah ini sudah diperhitungkan karena praktek di negara lain proporsional terbuka memang cenderung memperkuat atau memperbanyak praktek politik uang. Tetapi kalau kita kembali ke tertutup kan juga ada masalah juga. Emang partainya nggak korup, emang partainya nggak semena-mena. Kalau kita kembali ke daftar tertutup, gitu. Mungkin jual beli suara tidak semasif di daftar terbuka, tapi jual beli suara di balik layar di kehidupan partai politik juga akan terjadi, gitu. Nah, ini memang bukan masalah yang gampang dan waktu 4 kali pemilu memang harus terus dievaluasi. Yang jelas melaksanakan pemilu legislatif secara berbarengan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu akan mempersulit kita untuk mengatasi hal-hal seperti tadi. Karena pemainnya banyak, bareng, kompak. Sehingga aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu, kewalahan menghadapi kekuatan yang dahsyat itu. Kenapa kita nggak coba split? Kalau DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota saja, mungkin kita bisa lebih gampang memonitor pergerakan tim kampanye atau tim sukses. Karena anggaran mereka juga mungkin terbatas. Tapi kalau mereka bersatu dengan DPR yang pusat, dari Jakarta di jok, kasih duit banyak, sementara yang bagi-bagi tim kampanye di daerah, itu kan problem juga. Nggak bisa mengerti. Nah, inilah makanya saya dalam berbagai kesempatan lebih memikirkan hal-hal kayak gitu. Daripada misalnya daftar pemilihnya belum beres-beres nih. Daerah pemilihannya kok kayak gini. Itu masalah-masalah yang formulanya sudah ada, cara menyelesaikannya juga sudah punya pengalaman kita. Tetapi ya, yang kaitannya dengan bagaimana membentuk pemerintahan yang baik itu yang kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak eksplorasi. Gitu. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Didi. Saya lihat lagi ya. Oh, ya ini ada beberapa chat Pak Didi, ya, beberapa komentar, misalnya dari Pak Rizal, serangan Fajar karena lemahnya pengawasan partisipatif. Ya, lalu Pak, oke, dari Mas Pur juga, proses pemilihan kepala daerah secara langsung, jika berhasil memunculkan kepala daerah yang saat ini jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan tidak langsung. Oke, Bu Bapak, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan, Pak Didi. Ya, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, ini memang tahap awal. Jadi coba nanti kita akan jalan terus tiap Senin, Kamis, Senin, Rabu, Jumat, akan banyak, kita akan lebih banyak isu-isu yang lebih spesifik, sehingga kita bisa adu gagasan, bisa diskusi secara lebih jelas berdasarkan fakta-fakta atau pengalaman-pengalamannya yang kita hadapi. Kalau materi sekarang kan memang masih umum ya, ngomong demokrasi sebagai sebuah isu besar, sebagai tata nilai yang abstrak gitu, bagaimana dirumuskan dalam bentuk konkret, diukur dalam bentuk indeks-indeks dan skala global, itu memang masih umum, tapi nanti lama-lama kita akan menuju ke hal-hal yang lebih konkret, lebih spesifik. Karena itu moga-moga Bapak-Bapak Ibu betah untuk mengikuti kita tampil di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Terima kasih. Senin, Rabu, dan Jumat, Pak. Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat, dan Sabtu tentatif ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau diskusikan lebih lanjut, nanti kita akan buka kelasnya di hari Sabtu. Ini nanti materinya yang tadi dipresentasikan akan kami upload di websitenya Perludem, nanti bisa di-download. Nanti juga mungkin minta bantuan Mas Mardiansyah, mungkin bisa di-email ke peserta yang sudah mendaftar materinya. Lalu ini ada masukan juga Pak Didi, kalau bisa ada rekomendasi buku-buku yang bisa dibaca terkait
topik pembahasan yang di-share. Baik Pak, nanti juga kami sampaikan juga rekomendasi-rekomendasi buku yang kita bisa baca bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Didi, Ibu Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut sesi perdana ini, kelas virtual Perludem. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu, khusus Rabu tanggal 15 ini kita bergeser waktunya jadi jam 13 waktu Indonesia Barat, karena ada sesuatu dan lain hal ya terkait Pak Didi, jadi kita geser ke jam 1, nanti insya Allah seterusnya kita konsisten di jam 11. Sekali lagi terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, semoga sesi hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.